Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus sholat, yaitu sifat sholat menurut sunnah Rasulullah SAW dan mazhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan berniat untuk sholat adalah fardu sholat. Setelah kita membincangkan pada bagian sebelumnya atau pada video sebelumnya bahwa berdiri adalah fardu sholat. Setelah seorang berdiri sempurna menghadap kiblat untuk melakukan sholat, kemudian dia berniat untuk sholat. Imam Ash-Shirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab mengatakan bahwa niat merupakan salah satu fardu dari fardu-fardu sholat, dan sholat tidak sah tanpa berniat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1, Muslim nomor 1907. Maksudnya bahwasanya amalan itu bergantung kepada niat, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Dan karena sesungguhnya salat itu adalah ibadah yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak sah salat tanpa niat. Adapun tempat niat adalah qalbu. Apabila seorang berniat dengan qalbunya tanpa lisannya atau tanpa mengucap dengan lisannya, maka terhitung niatnya. Dari kalangan ulama Syafi'i ada sebahagian yang berpendapat bahwa seseorang berniat dengan kalbunya dan melafazkannya dengan lisannya, karena sesungguhnya niat itu adalah bermaksud dengan kalbu. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', niat itu adalah satu fardu yang tidak sah sholat tanpanya. Ibnul Mundir dalam kitabnya Al-Ashraf dan kitab Al-Ijma', Abu Hamid Al-Isfirayini, Abu Atib, pengarang Asy-Syamil Muhammad bin Yahya, dan ulama lainnya telah menukil ijma' ulama bahwa sesungguhnya sholat tidak sah kecuali dengan niat. Aryani mengatakan, adapun tempat niat adalah dalam kalbu. Jika seseorang berniat sholat dengan kalbunya dan mengucapkannya dengan lisannya, maka perkara ini adalah suatu kesempurnaan. Perkara ini berlaku apabila seseorang mengucapkan niat sholat sebelum takbiratul ihram, kemudian dia mengucapkan takbiratul ihram sambil berniat dalam kalbunya. Jika seseorang mengucapkan niat dengan lisannya, kemudian mengucapkan takbiratul ihram tanpa berniat dalam kalbunya, maka niatnya tidak terhitung dan sholatnya tidak sah. Jika seseorang berniat dengan kalbunya
dan tidak mengucapkan niat dengan lisannya, maka terhitung niatnya dan dalam solatnya sah. Niat dalam seluruh ibadat adalah dengan kolbu. Apabila seseorang berniat dengan kolbunya dan tidak melafazkan dengan lisannya, maka terhitung niatnya atas pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Dan jumhur ulama memutuskan dengan pendapat tersebut. Apabila seorang melafazkan niat dengan lisannya dan tidak berniat dengan kolbu, maka tidak sah sholatnya dengan ijma' ulama. Apabila seorang berniat dengan kolbunya sholat zuhur dan terucap atas lisannya sholat asar, maka dia telah memulai sholat zuhur. Imam An-Nawawi mengatakan, kalangan ulama Asy-Syafi'i telah berbeza pendapat mengenai niat, apakah niat itu fardu atau syarat sholat. Imam Asy-Syirazi dan kebanyakan ulama mengatakan bahwa niat itu adalah fardu dari fardu sholat, seperti takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku' dan lainnya. Ini adalah fardu sholat. Sebagian ulama berpendapat bahwa niat itu adalah syarat, seperti menghadap kiblat dan bersuci. Abu Atib dalam taklidnya dan Ibnu As-Sibagh memutuskan dengan pendapat ini, dan Al-Ghazali telah memilihnya, dan Abu Hamid dalam ta'liqnya telah menghikayatkannya. Ibnu Al-Qas dan Al-Qaffal mengatakan bahwa menghadap kiblat adalah rukun. Pendapat yang sahih dan masyhur adalah bahwa sesungguhnya menghadap kiblat adalah syarat, bukan rukun salat. Wallahu a'lam. Mendekatkan niat kepada takbiratul ihram. Imam Asy-Syirazi mengatakan bahwa wajib mendekatkan niat kepada takbiratul ihram, karena sesungguhnya takbiratul ihram adalah awal fardu dari fardu salat, maka wajib bahwa niat itu berdekatan dengannya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam bahwa niat sholat tidak menempati tempat takbiratul ihram. Niat itu adalah bersamaan dengan takbiratul ihram, tidak mendahului takbiratul ihram dan tidak setelah takbiratul ihram. An-Nawawi mengatakan bahwa Asy-Syafi'i mengatakan dalam Al-Mukhtasar, apabila seorang apabila seseorang melakukan takbiratul ihram, maka dia berniat sholat dalam keadaan bertakbir, bukan sebelum takbiratul ihram dan bukan sesudah takbiratul ihram. Al-Ghazali dan selainnya telah menukil dari Imam Asy-Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i mengatakan seseorang berniat sholat bersama dengan takbiratul ihram, bukan sebelum takbiratul ihram dan bukan setelah takbiratul ihram. Kalangan ulama Asy-Syafi'i berpendapat bahwa disyaratkan mendekatkan niat bersamaan dengan memulai takbiratul ihram. Cara untuk mendekatkan niat kepada takbiratul ihram ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah wajib memulai niat dengan qalbu bersamaan dengan memulai takbiratul ihram dengan lisan. Selesainya niat bersama dengan selesainya takbiratul ihram. Jadi begitu Allahu Akbar, begitu juga memulai niat di dalam qalbu, bukan dengan lisan, tetapi takbiratul ihram dengan lisan. Pendapat kedua yang lebih sahih adalah tidak wajib demikian, bahkan tidak boleh, agar tidak tertinggal awal takbiratul ihram dari sempurnanya niat. Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan boleh mendahulukan niat atas takbiratul ihram dengan waktu yang singkat, dan wajib mendahulukan niat atas takbiratul ihram dan bertakbir mengikut niat tanpa terpisah antara niat dan takbiratul ihram, dan tidak wajib niat dalam keadaan bertakbir. Tata cara berniat dan menentukan niat sholat. Imam An-Nawawi mengatakan perkara yang wajib mengenai tata cara berniat dalam sholat adalah wajib dalam berniat tersebut melakukan dua perkara tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Perkara yang pertama adalah berniat melakukan perbuatan sholat untuk membezakan dari perbuatan ibadah yang lain. Perkara yang kedua adalah menentukan sholat yang akan dilakukan. Ar-Ruyani mengatakan wajib bagi seseorang berniat untuk sholat dengan tiga perkara, yaitu melakukan perbuatan sholat, menentukan sholat, dan fardu sholat.
Niat melakukan perbuatan salat adalah mengucapkan usolli, dan niat menentukan salat adalah dengan mengucapkan seperti az-zuhru, al-asr, al-maghrib, al-isya, as-subuh, dan fardu salat dengan mengucapkan fardu. Jadi sebagai contoh, menurut Aryani, berniat adalah usolli fardu zuhr, atau usolli fardu asr, usolli fardu maghrib, usolli fardu isya, atau usolli fardu subuh. Ibnu Abi Hurairah mengatakan, cukup bagi seseorang untuk berniat dengan melakukan perbuatan sholat dan menentukan sholat, seperti seorang berniat sholat zuhur, usolli zuhur, usolli asr, usolli maghrib, usolli isya, atau usolli subuh. Seseorang tidak perlu mengucapkan niat fardu, karena sesungguhnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh adalah sholat fardu. Imam Masyirazi mengatakan, apabila sholat yang akan didirikan adalah sholat fardu, maka wajib bagi seorang menentukan niatnya. Seseorang berniat sholat zuhur atau asar untuk membezakan dari sholat yang lain. Apakah wajib bagi seseorang untuk menyatakan niat fardu? Maka ada dua pendapat mengenai perkara tersebut. Pendapat pertama adalah mewajibkannya. Pendapat kedua adalah cukup baginya niat sholat zuhur atau asar tanpa fardu, karena zuhur atau asar adalah sholat fardu dan tidak wajib bagi seorang menyatakan qadha atau bukan. Qadha atau adaan, tidak perlu menyatakan qadhaan atau adaan. Imam Nawawi mengatakan bahwa ulama telah berbeza pendapat mengenai mengambil syarat bagi beberapa perkara dalam niat sholat, yaitu perkara yang pertama adalah tentang menyatakan fardu. Pendapat paling sahih, kata Imam Nawawi, pada kebanyakan ulama adalah disyaratkan menyatakan fardu, sama ada sholatnya qadha atau adaan. Jadi usolli fardu zuhur. Ulama yang termasuk mensahihkan pendapat ini adalah Abu Hamid, Abu Hatib, dan Al-Baghawi. Perkara yang kedua adalah tentang menyatakan niat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkara ini tidak disyaratkan atas pendapat yang lebih sahih dari dua pendapat. Jadi tidak perlu usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, cukup dengan usolli fardhu zuhur. Perkara yang ketiga adalah tentang menyatakan sholat adaan atau qadhaan. Pendapat paling sahih dari empat pendapat adalah tidak disyaratkan kedua-duanya. Jadi cukup usolli fardhu zuhri, tidak perlu adaan atau qadhaan. Perkara yang keempat adalah tentang menyatakan menghadap kiblat, dan jumlah rakaat juga bukan merupakan syarat atas pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Dan dengan pendapat ini jumhur ulama telah memutuskan. Jadi tidak perlu arba rakaatin, salata rakaatin, rakaataini, tidak perlu menyatakan rakaat. Juga mustaqbilal kiblah, tidak perlu menghadap kiblat karena sudah menghadap kiblat. Niat sholat sunat, Imam Masyirazi mengatakan bahwa apabila seorang melakukan sholat sunat seperti sholat sunat rawatib, sholat sunat sebelum atau setelah sholat wajib, sholat witir, maka tidak sah sholatnya sampai dia menyatakan niat sholat sunat yang dilakukan, karena untuk membezakan dari sholat sunat yang lainnya. Apabila sholat sunatnya bukan sholat sunat rawatib, maka boleh baginya niat sholat saja. Imam Nawawi mengatakan bahwa kalangan ulama Syafi'i berpendapat bahwa sholat sunat itu ada dua jenis, yaitu jenis yang pertama, sholat sunat yang dilakukan karena waktu atau ada sebab, seperti sholat sunat rawatib, sholat duha, sholat witir, sholat kusuf, sholat istisqa, sholat khusuf, sholat idul fitri atau idul adha, dan lainnya. Disyaratkan bagi seorang berniat melakukan sholat dan menentukan sholat sunatnya. Sebagai contoh, seorang berniat sholat istisqa, sholat khusuf, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat duha, dan seumpamanya. Untuk sholat sunat rawatib, seorang berniat sholat sunat subuh, sholat sunat zuhur qabliyah atau ba'diyah, sholat sunat asar atau lainnya. Adapun sholat witir, maka seorang berniat sholat sunat witir. Apabila seorang sholat witir lebih dari satu rakaat dengan satu salam, maka ia berniat dengan jami'al witir. Apabila dilakukan dengan beberapa kali salam, maka ia berniat untuk satu kali salam dengan rakaataini minal witir.
Jenis yang kedua adalah sholat sunat mutlak, maka cukup dalam sholat ini berniat hanya melakukan sholat saja. Imam Nawawi mengatakan bahwa perkara yang benar adalah tidak disyaratkan niat sunat pada jenis sholat sunat yang pertama dan tidak juga pada jenis sholat sunat yang kedua. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam kitab-kitab ulama Asy-Syafi'i. Apabila seorang ragu dalam niat, Imam Masyaraji mengatakan apabila seorang telah melakukan takbiratul ihram, kemudian dia ragu apakah dia sudah berniat atau belum, lalu dia ingat sesungguhnya dia telah berniat. Apabila dia mengingatnya sebelum dia mengucapkan sesuatu dari perbuatan sholat, maka sholatnya sah. Dan apabila dia mengingatnya setelah melakukan suatu perbuatan sholat, maka sholatnya batal, karena dia melakukan yang demikian dalam keadaan ragu di dalam sholatnya. Imam Nawawi mengatakan apabila seorang ragu apakah dia telah berniat atau belum, atau dia telah mendatangkan sebagian syarat niat atau tidak, dan dia sedang sholat, maka semestinya dia tidak melakukan sesuatu dalam keadaan ragu. Apabila dia ingat bahwa dia telah mendatangkan kesempurnaan niat sebelum dia melakukan sesuatu atas keraguan dan waktu ragunya singkat, maka tidak batal sholatnya tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Apabila waktu ragunya lama, maka batal sholatnya atas pendapat yang paling sahih dari dua pendapat. Apabila dia mengingatnya setelah mendatangkan satu rukun perbuatan seperti ruku, sujud atau iktidal disertai dengan keraguan, maka sholatnya batal tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Apabila dia mendatangkan dengan satu rukun perkataan seperti membaca Al-Fatihah, surah Al-Quran dan tasyahud, maka sholatnya juga batal atas pendapat paling sahih dari dua pendapat. Pendapat ini dinaskan dalam Al-Um. Niat keluar dari sholat dan mazhab ulama. Imam Masyaraji mengatakan bahwa apabila seorang berniat keluar dari sholat atau berniat akan keluar dari sholat, atau dia ragu apakah akan keluar dari sholat atau tidak, maka sholatnya batal. Imam Nawawi mengatakan bahwa kalau seorang berniat dalam rakaat pertama keluar dari sholat pada rakaat kedua, atau menghubungkan keluar dari sholat dengan sesuatu yang dijumpai dalam sholatnya, maka sholatnya batal. Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i, dan dengan pendapat ini jumhur ulama telah memutuskan. Pendapat ulama mazhab mengenai seorang yang berniat keluar dari sholatnya adalah sebagai berikut. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan sholatnya batal. Imam Malik dan Ahmad mengatakan sholatnya batal, dan Abu Hanifah mengatakan sholatnya tidak batal. Menukar niat sholat zuhur kepada sholat asar, Imam Masyaraji mengatakan apabila seorang telah masuk ke dalam sholat zuhur, kemudian dia menukar niatnya kepada sholat asar, maka sholat zuhurnya batal. Perkara ini disebabkan sesungguhnya dia telah memutuskan niat sholat zuhurnya, dan sholat asarnya tidak sah karena dia tidak berniat sholat asar ketika takbiratul ihram. Apabila seorang menukar niat sholat zuhurnya kepada sholat sunat, maka batal sholat zuhurnya. Mengenai sholat sunatnya ada dua pendapat, yaitu pendapat pertama adalah tidak sah sholat sunatnya, sebagaimana dalam sholat asar yang telah disebutkan tadi. Pendapat kedua adalah sah sholat sunatnya, karena sesungguhnya niat sholat fardu termasuk di dalamnya niat sholat sunat. Dalilnya adalah sesungguhnya sesiapa yang masuk ke dalam sholat zuhur sebelum masuk waktu sholat zuhur, dan dia menyangka telah masuk waktu sholat zuhur, maka sholatnya tersebut adalah sholat sunat. Imam Nawawi mengatakan sesiapa yang masuk ke dalam satu sholat fardu, kemudian dia menukar niatnya kepada sholat fardu yang lain atau sholat sunat, maka batal sholat fardu yang dia sedang lakukan, dan tidak sah sholat fardu yang dia berniat untuk bertukar tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Mengenai bertukar kepada sholat sunat ada perbedaan pendapat ulama. Kalangan ulama Asy-Syafi'i berpendapat sesiapa yang mendatangkan satu sholat fardu untuk menukar sholat fardu yang sedang dia lakukan, bukan sholat sunat pada awal atau pada pertengahan sholat fardu yang dilakukan, maka batal sholat fardu yang dilakukannya. Apakah sholat yang dilakukan menjadi sholat sunat atau batal? Mengenai perkara ini ada dua pendapat, yaitu ulama telah berbeda pendapat mengenai lebih sahih dari dua pendapat dengan melihat keadaan sholat. Sebagian dari keadaan sholat adalah
Apabila menukarnya sholat zuhurnya kepada sholat asar atau kepada sholat sunat tanpa sebab, atau sholat wajib dalam keadaan duduk, dan dia mampu untuk berdiri tetapi tidak berdiri, atau dia melakukan takbiratul ihram dalam keadaan duduk dalam sholat wajib dan dia mampu untuk berdiri, maka yang nyata dalam perkara ini adalah sholatnya batal. Imam Manawi mengatakan kalau seseorang melakukan takbiratul ihram, dia bertakbiratul ihram untuk sholat zuhur sebelum masuk waktu zuhur. Apabila dia tahu dengan hakikat perkara tersebut masuknya waktu sholat zuhur, maka pendapat yang paling sahih adalah batal sholat zuhurnya. Perkara ini disebabkan sesungguhnya dia bermain-main. Apabila seorang tidak tahu atau menyangka masuknya waktu, maka pendapat yang sahih dia melakukan sholat sunat. Asy-Syirazi dan kebanyakan ulama memutuskan dengan pendapat ini. Apabila seseorang yang sholat masbuk mendapatkan imam dalam keadaan ruku, dan orang yang sholat masbuk melakukan takbiratul ihram atau sebahagian takbiratul ihram dalam keadaan ruku, maka tidak dihitung rakaat tersebut fardu tanpa adanya perbedaan pendapat ulama. Apabila dia tahu diharamkannya takbiratul ihram dalam ruku, maka pendapat yang paling sahih adalah batal rakaatnya. Pendapat kedua adalah dihitung rakaat tersebut sunat. Apabila dia tidak tahu diharamkannya, maka pendapat yang paling sahih adalah dihitung rakaat tersebut sunat. Pendapat ini dinaskan dalam dan dengan pendapat ini Abu Hamid dan Abu Atib memutuskan dalam taklidnya. Imam Manawi mengatakan apabila seseorang melakukan takbiratul ihram untuk sholat fardu dalam keadaan munfarid atau sholat sendiri, kemudian dilakukan iqamah untuk sholat berjemaah, lalu dia mengucapkan salam setelah 2 rakaat untuk mendapatkan sholat berjamaah, pendapat yang paling sahih adalah sah sholatnya 2 rakaat tersebut. Pendapat yang kedua adalah batal sholatnya yang 2 rakaat tersebut. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.